Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan 30 hari Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Dan saatnya kita telah memasuki atau menjelang memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita bersyukur bahwa kita dapat melewati 30 hari puasa ini dengan penuh pelaksanaan ibadah kita, baik ibadah berpuasa maupun qiyamul lail dan juga zakat fitrah. Dan kita segera akan melangkah kepada bulan berikutnya yaitu Syawal. Nah, kita juga berharap kebaikan di bulan ini, ya, kebaikan. Syawal itu artinya peningkatan. Tradisi yang umum terjadi di masyarakat kita terkait dengan 1 Syawal ini adalah apa yang disebut dengan istilah halal bihalal. Sebenarnya kalau kita berbicara hal ini dengan orang Arab sekalipun, mereka juga bingung. Halal bihalal. Halal artinya halal, bi itu dari ataupun dikembalikan kepada halal, jadi halal menjadi halal gitu. Bingung mereka karena terminologi halal bihalal ini nggak ada dalam konsep Islam, ya. Yang ada rangkaiannya adalah begitu kita selesai menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan dan membayar zakat fitrah, maka ditutup dengan sholat Idul Fitri, selesai. Jadi tidak ada acara halal bihalal dan sebagainya. Tetapi ini adalah tradisi bangsa kita, tradisi masyarakat kita, budaya Indonesia. Dari mana ke mana, dari Sabang sampai Merauke, itu namanya halal bihalal itu selalu ada setelah Idul Fitri. Kita lihat sisi positifnya adalah silaturahmi. Kita tidak memperdebatkan apakah ini ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadis tentang pelaksanaan halal bihalal. Tetapi Allah menjelaskan bahwa kita harus menyambung silaturahim. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita harus bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Dan kegiatan halal bihalal ini bisa dijadikan salah satu upaya untuk mempererat persatuan, menghubungkan silaturahim, dan juga untuk bisa saling kenal mengenal. Ya. Sehingga kita sebagai umat Islam ini betul-betul menjadi suatu umat yang satu. Kita tidak berpecah-pecah. Kita saling mengenal. Kita mengetahui siapa saudara kita. Oleh karena itu, halal bihalal ini tidak perlu kita pertentangkan apakah ini adalah suatu hal yang tidak diatur dalam agama atau tidak. Kita lihat sisi positifnya saja. Bahwa kita bertemu dengan saudara-saudara kita setelah 1 bulan berpuasa, kita makan bersama, ya. Jadi kita makan bersama itu membangun keakraban antara kita semua. Yakinlah bahwa makan bersama itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita. Karena makanan ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ya kisah-kisah tentang makanan. Bagaimana itu mendekatkan, bagaimana itu merupakan suatu yang betul-betul diharapkan. Ya. Kita ingat kisah Maria, Siti Maryam, kisah Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam ketika beliau dipelihara di mihrab, ya, dipelihara oleh Nabi Zakaria. Beliau diterapkan selalu bertempat di mihrab. Dan Nabi Zakaria kaget ketika melihat makanan sudah tersedia. Dan lebih uniknya lagi makanan yang tersedia itu adalah makanan yang tidak ada di musim itu. Nah, ini yang menginspirasi Nabi Zakaria untuk tidak berputus asa, memohon kepada Allah agar dia diberi keturunan. Karena dia yakin ini makanan yang tidak tersedia di musimnya ada di sini. Dan Siti Maria mengatakan ini dari Allah. Dan akhirnya Zakaria bermohon pada Allah untuk diberikan keturunan dan izin Allah. Akhirnya Nabi Zakaria diberi keturunan yaitu Nabi Yahya. Masya Allah, ya. Nah, kita lihat lagi zaman Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu makanan. Lalu Allah turunkan mana wasalwa. Itu bentuk makanan.
Kemudian kita lihat lagi pada cerita Nabi Isa alaihissalam ketika sahabat-sahabatnya minta untuk ditangkan makanan. Jadi ini diceritakan dalam surat Al-Maidah. Allah kirimkan. Jadi makanan ini merupakan pemersatu. Nah, di dalam halal bihalal juga ada makan bersama. Ini kita harap kita bersatu. Ya, makan makanan itu membuat kita bersatu hati kita untuk menghadapi masalah-masalah yang melanda umat kita, melanda bangsa kita saat ini. Kita perlu bersatu. Pandemi masih belum berakhir. Kita harus bersatu. Kita tidak boleh saling mencela. Kita harus mendukung pemerintah kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kita disiplin. Kita sebagai bangsa bersatu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu konsep atau prinsip yang kita pegang sebagai kaum muslimin. Tetapi itu tidak mencegah kita untuk bersatu padu sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jadikan bangsa kita ini kembali dihargai di dunia. Sebagaimana dulu Sriwijaya, Majapahit pernah berjaya. Kita bangsa yang besar. Dengan gugusan pulau yang demikian banyaknya, garis pantai yang demikian panjangnya, dengan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa ini, mestinya kita bisa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia sedunia. Kita punya tambang alam yang banyak, yang terbujur dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kita punya tambang alam. Kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat dunia. Keberadaan kita di dunia ini memiliki kontribusi yang positif. Itu yang kita harapkan. Dan itu hanya bisa dicapai apabila kita bersatu. Kita bersatu sebagai kaum muslimin. Kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Artinya juga melibatkan saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Kita hargai mereka sebagai satu hak pribadi mereka. Tidak menghalangi kita untuk dapat bersatu, bekerja sama. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa. Dan agama kita sudah juga menjelaskan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi kita tidak usah masuk pada persoalan-persoalan yang terlalu dalam terhadap hal itu. Kita bersatu, kita jadikan halal bihalal ini salah satu jalan untuk bagi kita memperkuat persatuan kita sebagai kaum muslimin, menyambung silaturahim. Mungkin kita sama saudara kita ada nggak enaknya selama beberapa tahun yang lalu, maka pada kesempatan momen saat ini kita kembali maafkanlah, karena memaafkan itu adalah mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Salah satu ciri orang bertakwa adalah memaafkan manusia, dan kita tahu memaafkan itu memang sulit, membutuhkan kelapangan hati. Ya, apalagi kalau yang membuat kesalahan pada kita itu membuat luka yang dalam di hati kita. Sakit hati itu akan terus berada di hati kita. Nah, kita menyadari bahwa sakit hati ini tidak ada manfaatnya. Bersabar dengan sakit hati tidak ada perintahnya. Yang ada perintahnya bersabar kalau terhadap sakit badan. Seperti yang pernah terjadi pada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Beliau diuji dengan sakit badannya. Dan dia sabar. Dan itu adalah ibadah baginya, pahala baginya. Tapi kalau sakit hati, walaupun namanya sakit, sama-sama sakit, kita tidak diminta untuk bersabar dengan sakit hati. Kita harus justru mengobati sakit hati tadi dengan beristighfar. Kita harus memaafkan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Maafkanlah mereka. Memaafkan itu artinya kita mengobati hati kita yang sedang tersakiti. Plong, lapang, kita tidak akan tersiksa. Bayangkan kalau kita sakit hati, tidak memaafkan saudara kita akan menghindar bertemu dengannya. Ada suatu acara kita lihat dia ada di sana, kita pergi. Kalau ada undangan ditanya, si A diundang nggak? Oh diundang, kita nggak mau datang. Justru kita yang sakit hati ini yang akhirnya menghindar, mengisolasi diri. Nah dia yang menyakiti hati kita, fine-fine saja tuh, tidak merasa tersiksa. Nah mengapa kita harus tersiksa? Untuk memendam sakit hati selamanya. Maafkanlah.
Ini kesempatan kita untuk saling memaafkan. Satu Syawal ini. Dan mudah-mudahan Allah akan menguatkan kita. Dengan memaafkan itu akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Di samping kita telah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Seperti janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan sekarang kita memaafkan. Masya Allah. Puasa membuat kita bertakwa. Dan memaafkan pun adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan jangan lupa, di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersedekah, berinfak, membayar zakat. Artinya kita mengeluarkan harta kita di jalan yang Allah ridhai. Maka kita jadikan itu suatu kebiasaan kita di bulan Syawal dan selanjutnya. Setelah selesai ini kita harus mulai rajin, lebih rajin lagi untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Nah, inilah yang kita manfaatkan, kita harapkan. Jadi kita berharap ibadah puasa kita pada Ramadan tahun ini merupakan ibadah terbaik dan berbekas di hati kita, di perilaku kita, di ucapan-ucapan kita. Sehingga tarbiyah yang kita ikuti selama 1 bulan Ramadan ini betul-betul berhasil. Dan outcome-nya adalah kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.